Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Makasih ya Habib, waktunya diberikan. Sebenarnya ya beliau sama saya sama orang Sumatera aja nih, jadi begitu. Orang Palembang, orang Medan begitu. Ini Habib, ini menarik sekali ya. Ini kalau saya lihat tadi halaman tipis, masih sedikit itu, tapi rangkumannya itu luar biasa. Saya juga baru mendapatkan ilmu ya di sini nih. Ya mudah-mudahan ilmu ini penuh dengan keberkahan dan manfaat. Amin, 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 amin. Ini Habib, pertanyaan saya yang pertama. Kebetulan ini mertua saya sakit. Usia sudah 92 tahun. Tapi ini kalau lihat usia, ya muda-muda udah duluan itu. Termasuk anak-anak beliau itu. Yang sudah yang meninggal kemarin 2 tahun lalu itu 72 duluan. Beliau ini sekarang kondisi mertua saya lagi di rumah sakit nih. Itu ngomongnya tuh ngaco tuh. Saya pengalaman dari orang tua saya sendiri. Ini makanya saya bertanya nih ya Habib ya. Karena menurut ilmu dari agama seperti apa. Jadi dibilang ngaco itu gini. Kalau saya amatin yang meninggal nenek saya atau keturunan saya lah. Itu orang-orang yang disebut tuh orang-orang yang dulu gitu. Nanti setelah itu katanya akan menyebut seluruh hewan. Itu di pandangan dia tuh di dinding rumah sakit itu. Itu contoh nih, loh itu bebek nggak dikandangin. Terus macam-macam lah itu. Itu pertanyaan saya, apa di agama itu seperti apa? Itu yang pertama. Yang kedua, ini tadi mengenai Pak Hendri tadi itu. Rezeki ya, rezeki. Ya tadi Habib udah sebut ya. Cuman saya masih penasaran ya. Bukan soal yang taat miskin, enggak juga. Banyak yang taat orang kaya banyak. Benar. Itu menurut saya juga saya nggak cocok dengan Pak Andi itu. Nggak terlalu cocok. Kalau dibilang katanya kenapa orang kaya? Ya saya bilang Yusuf Kalla itu orang kaya. Enggak. Khairul Tanjung orang kaya. Muslim. Banyaklah orang kaya Pak ya. Saya nggak usah sebut satu. Dari kalangan saya ini pedagang, bisnis. Banyak juga yang kaya Pak. Ya cuman tadi itu satu, Habib udah jawab tadi itu. Mungkin tidak berempat buat orang lain. Akhirnya gitu. Ya pertanyaan tadi sudah rezeki nih. Rezeki yang penuh berkahan tadi itu ada orang yang sudah bertahan sekian tahun. Dia tadi yang Habib katakan tadi harus ikhtiar. Dia sudah ikhtiar. Habib setahun udah ikhtiar. Ini tapi masih begitu juga. Ini gimana? Mau pencerahannya aja lah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Abdullah ibnu Abbas kalau saya nggak salah. Atau Abdullah ibnu Mas'ud. Saya lupa ini. Dia punya murid tabi'in. Dia bilang, sini. Kamu mau lihat nggak perempuan dari kalangan ahli surga di zaman Rasul? Mana? Gitu. Nih, perempuan kulit hitam. Loh kenapa dia masuk ke surga? Dia itu punya penyakit sorok. Penyakit sorok itu Pak, sarafnya tersumbat. Kalau dia memerintahkan tangan kanan bergerak, yang gerak tangan kiri. Cuman kata Ibnu Hajar, bagi kasus perempuan ini itu gara-gara dibikin jin. Dan perempuan ini bilang, ya Rasul doakan saya sembuh. Kalau kamu sabar dengan penyakitmu, kamu pasti dapat surga. Pilih mana? Sembuh atau sabar? Kalau sembuh saya doakan, sembuh. Kalau sabar kamu surga. Asbiru, saya sabar. Tapi tolong doakan supaya saya tidak takasyuf. Takasyuf itu kalau tiba-tiba penyakitnya datang buka baju. Didoakan sama Rasul. Tanda orang ahli surga masa tuanya, mohon maaf, banyak penyakit. Itu dari sisi medis Pak, banyak penyakit. Kenapa? Dosanya lagi dihabisi sama Allah. Karena Allah kalau sudah sayang dengan seorang hamba, ajjala uqubatahu fid dunya. Allah akan percepat azabnya di dunia. Itu kan azab. Antum yang lagi safar keluar kota, antum lagi dikurangi dosanya sama Allah.
Karena safar itu kit'atun minal azab. Kata Rasul, potongan dari azab. Lagi safar di azab. Saya kemarin baru dari Pekanbaru 9 jam pergi ke Labuan Batu. Labuan Batu. Pegel. Tapi ihtisab. Ihtisab Allah. Udah dapat dosa saya insya Allah diampunin. Atas rahmat Allah diampuni. Itu pertama. Yang kedua, ada orang yang disebut dalam istilah sufisme sebagai majzub atau majdub. Majzub ini orang yang terseret ke alam lain sehingga tidak bisa menguasai akalnya. Terseretnya dia ke alam lain itu karena mengingat Allah. Bukan karena gila. Jadi dia nggak bisa kontrol. Tiba-tiba ngomong, mohon maaf ya, kamu nih setan. Dudukin kepala orang, ada orang datang diduduki kepalanya. Kepalanya diduduki, Pak. Di Mesir itu, di Masjid Sidi Ahmad Badawi, ada orang yang kerjanya ngegeplakin kepala. Orang pada ngantri minta digeplak. Pak, pak, pak. Itu majdub namanya. Ada kemungkinan seperti itu. Makanya kalau orang sudah lansia, itu berkahnya luar biasa. Tidak bisa diganggu gugat. Saya waktu ke Australia, Pak, pakai jas apa semua, dicegat waktu di mana? Di bandara. Digeledah. Jam 9 sampai jam 1 khotib. Digeledah gitu. Disangkain saya teroris. Ya, padahal saya meneror hati-hati yang kesepian gitu kan. Yang ngeledah saya tua. Setelah selesai saya senyum aja bilang, you know, actually in my religion I should have kiss your hands. Saya secara hipotetikal aja ngomong gitu. Kalau dalam agama saya harusnya cium tangan kamu, saya bilang. Dia tanya, and why is that? Kenapa gitu? Because my prophet used to say al-barakah ma'a akabirikum, karena saya punya Nabi Muhammad mengatakan keberkahan ada bersama orang yang tua di antara kalian. Dia langsung bengong. Terus dia langsung mengatakan apa? Keep up the good work. Setelah dia geledah saya habis-habisan, tuh lihat. Kalau kita kasih akhlak yang bagus, idfa billati hiya ahsanu fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatan ka'annahu waliyyun hamim, ka'annahu waliyyun hamim. Kata Allah Subhanahu wa taala, idfa billati hiya ahsan. Tolak balas dengan cara yang paling bagus. Yang paling bagus yang kamu bisa berikan kepada orang yang jahat kepada kamu. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatan, maka tiba-tiba ini Allah yang bilang, maka tiba-tiba orang yang jahat sama kamu, yang musuhin kamu, yang benci kamu tiba-tiba berubah menjadi kekasih yang sangat erat. Itu pertama. Yang kedua, rezeki itu bukan cuma duit, mulut itu rezeki, iman itu rezeki. Ada yang mulutnya rezekinya kebun binatang, ada yang mulutnya rezekinya masjid. Yang rezekinya kebun binatang, sapi, kuda nil, rusa, B1, B2, monyet. Nah itu rezeki mulut dia. Ada yang rezekinya masjid, Quran, iktikaf, sholawat, zikir, ngaji, taklim. Jadi rezeki itu nggak mesti fulus. Mafis fulus, mamfus, gitu kan katanya kan gitu. Ya nggak mesti fulus rezeki itu, Pak. Ya.